hari ini telah dilangsungkan rapat koordinasi antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para bupati Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang untuk membicarakan dan menyepakati berbagai hal dalam rangka tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Setelah mendengarkan laporan dan juga pendapat dari para bupati Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang, dan setelah mendengarkan juga arahan dari Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur dan juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur menyimpulkan sejumlah hal sebagai berikut, sekaligus menjadi kesepakatan bersama antara Gubernur Nusa Tenggara Timur, Forkompimda Nusa Tenggara Timur, para Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur, dan juga Forkompimda Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur. Isi kesepakatan yang pertama, tata kelola pemerintahan dan pembangunan di seluruh Nusa Tenggara Timur akan dibuka pada tanggal 15 yang akan datang, 15 Juni 2020. Bagi kabupaten yang sampai saat ini masih zona hijau, rapat menyepakati dan Bapak Gubernur juga sudah mengarahkan supaya silakan melakukan kegiatan, tidak harus menunggu sampai dengan tanggal 15 Juni 2020. Kendatipun semua tata kelola pemerintahan dan pembangunan di seluruh Nusa Tenggara Timur akan secara resmi dimulai pada tanggal 15 Juni 2020. Namun Bapak Gubernur juga memerintahkan kita semua dan juga para bupati wali kota Nusa Tenggara Timur untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, bagi sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA tetap melakukan proses belajar mengajar dari rumah, dan diharapkan para kepala sekolah bisa mengaturnya dengan para murid, para siswa, dan tahun ajaran baru akan mulai pada bulan Juli seperti biasa. Jadi bulan Juni tetap belajar dari rumah, dan juga tadi Bapak Gubernur menyampaikan supaya semua proses administrasi ujian kenaikan kelas diatur dengan baik, ya, sehingga para murid dan juga para guru dan sekolah-sekolah pada umumnya mulai dari tetap seperti biasa proses administrasi kenaikan kelasnya. Dan tentu kalaupun ada ujian melalui online, silakan para guru diberi keleluasan di bawah pimpinan dan koordinasi dari kepala sekolahnya masing-masing untuk melakukan ujian kenaikan kelas bagi para siswa, para murid. Dan kesepakatan berikutnya, para bupati se-Nusa Tenggara Timur dan juga Wali Kota Kupang memfokuskan kegiatan pemerintahan pembangunan pada hal-hal yang benar-benar urgent. Jadi tidak harus memiliki banyak program, mengingat selama tahun 2020 anggaran kita lebih banyak dikonsentrasikan pada penanganan COVID, dan tentu saja ini memangkas anggaran APBD kita, baik APBD 1 maupun APBD 2. Karena itu tadi disepakati supaya semua kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial benar-benar terfokus. Jadi tidak banyak-banyak sehingga tidak kelihatan hasilnya dari
Tadi Bapak Gubernur mengharapkan supaya kegiatan-kegiatan itu lebih terfokus sesuai dengan anggaran. Yang berikut, setelah mungkin awal Juni, migran dari luar, pekerja migran akan kembali ke Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur, dan menurut Bapak Gubernur sedikitnya ada 5.000 orang pekerja migran yang akan masuk ke Nusa Tenggara Timur. Penegasan dari Bapak Gubernur, para bupati, wali kota se-Nusa Tenggara Timur menyiapkan tempat karantina bagi para pekerja migran yang datang dari luar Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan kontrol dan pemeriksaan kesehatan. Demikian juga warga dari luar Nusa Tenggara Timur, terutama dari zona merah, tetap diberlakukan protokol kesehatan, mengukur suhu tubuh, lalu kemudian juga setiap kabupaten untuk mengatur karantina selama 14 hari sesuai dengan prosedur klinis kesehatan. Hal berikut yang juga ditegaskan oleh Bapak Gubernur, supaya perbatasan antara kabupaten segera dibuka. Jadi tidak ada lagi kabupaten yang berusaha menutup perbatasannya, tetapi segera dibuka supaya memperlancar arus orang dan juga memperlancar arus barang dan logistik antara wilayah. Semua transportasi dibuka, baik darat, laut maupun udara, segera dibuka supaya ekonomi Nusa Tenggara Timur segera berputar kembali sebagaimana biasa. Dan walaupun semua kegiatan ini secara resmi dimulai pada 15 Juni, namun Bapak Gubernur juga tadi menegaskan agar protokol kesehatan tetap dijaga. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari atau tidak menciptakan kerumunan yang sangat banyak. Di kantor-kantor tetap diatur jarak antara pegawai misalnya, dan memastikan bahwa kita berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, karena memang sampai saat ini kita masih berada dalam kondisi eskalasinya penyebaran virus corona di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan Bapak Gubernur juga menegaskan bahwa kita jangan terlalu takut dengan virus ini. Orang Nusa Tenggara Timur orang yang terbiasa untuk bertarung, untuk survive dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan yang sangat terbatas sekalipun. Yang kita lakukan menurut Bapak Gubernur adalah bagaimana untuk menjaga diri kita, memproteksi diri kita sehingga terhindar dari virus corona. Dan Bapak Gubernur sekali lagi memerintahkan para bupati, wali kota se-Nusa Tenggara Timur untuk tidak hanya memberikan perhatian pada COVID-19, tetapi juga penyakit-penyakit lainnya. Demam berdarah yang masih sangat banyak, lalu kemudian malaria dan berbagai penyakit lain, sebagaimana di daerah-daerah tropis ya. Tadi Bapak Gubernur juga menegaskan supaya memberikan perhatian yang penuh pada penanganan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jadi kita tidak hanya konsentrasi pada COVID-19. Bapak Gubernur juga memberikan perhatian bagi orang-orang tua yang sangat rentan dengan virus corona dan juga anak-anak kecil yang imun tubuhnya belum terlalu kuat. Bapak Gubernur memerintahkan para bupati, wali kota Nusa Tenggara Timur untuk lebih melindungi kelompok-kelompok ini. Karena secara klinis dalam pengalaman justru yang menyebabkan kematian atau juga yang tertular virus corona lebih pada kelompok-kelompok ini, kelompok usia yang sudah tinggi dan juga anak-anak kecil. Bapak Gubernur mendorong semua pemerintahan Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur untuk memberikan perhatian kepada kedua kelompok ini. Dan
Bapak Gubernur juga mendorong para anak muda Nusa Tenggara Timur, gunakanlah kesempatan untuk kembali membangun Nusa Tenggara Timur, tentu dengan menjaga kesehatan tubuh yang baik, imunitas tubuh yang baik. Kita bergandengan tangan membangun Nusa Tenggara Timur, dan karena itu anak-anak muda atau juga yang usia-usia produktif, mari gunakan semua pikiran, tenaga untuk kembali membangun Nusa Tenggara Timur. Kita tentu saja tidak bisa mengikuti secara lurus apa yang disampaikan oleh WHO, karena memang protokol WHO terkait dengan pengaktifan kembali kegiatan sangat ketat, dan juga Nusa Tenggara Timur menurut Bapak Gubernur dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga dokter, para medis, ya, keterbatasan ekonomi dan sosial, tentu kita tidak bisa mengikuti secara lurus apa yang disampaikan dalam protokol-protokol WHO yang terbaru. Ya, sebagaimana kita ketahui, begitu banyak protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh WHO terkait dengan new normal, kehidupan baru yang normal. Ya, tentu saja negara-negara maju seperti yang dikatakan oleh Bapak Gubernur, kita tidak bisa sama dengan Amerika Serikat, dengan Italia, dengan Ekuador dan sebagainya. NTT dengan keunikannya dan keterbatasannya tentu tidak bisa mengikuti secara lurus protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Hal berikut juga yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, agar masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mulai masuk dalam era baru, masuk dalam suatu kondisi yang baru. Kalau sebelumnya kita tidak akrab dengan masker, kita tidak akrab dengan cuci tangan dengan sabun, Bapak Gubernur menghimbau kita semua untuk melakukan ini demi kesehatan kita bersama. Kalau sebelumnya budaya komunal sangat kuat di dalam masyarakat kita, selalu berkumpul bersama-sama dimanapun dengan segala macam acara, Bapak Gubernur sampaikan supaya itu disesuaikan dengan kondisi COVID-19. Walaupun kita mungkin tidak menciptakan kerumunan dalam jumlah yang sangat besar, tetapi kita tetap menjaga jarak fisik di antara kita. Kita tetap menggunakan, mengimplementasikan protokol-protokol kesehatan dalam rangka memproteksi diri kita. Juga diharapkan kepada kepala-kepala desa dan masyarakat desa yang selama ini berusaha untuk menghindari penyebaran virus corona dengan menutup perbatasan desa-desa. Ya, Bapak Gubernur mengharapkan supaya hal itu tidak dilakukan lagi, dan mulai 15 Juni semuanya tetap berjalan seperti biasa. Walaupun semua kegiatan pemerintahan pembangunan akan berlangsung secara resmi mulai tanggal 15 Juni, namun masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur, terutama di daerah-daerah yang masih bebas dari virus corona, sudah bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Dan Bapak Gubernur mendorong kita semua kepada para petani untuk kembali berkebun, berladang, kepada para nelayan kembali melaut, juga kepada para peternak, kepada para buruh, karyawan-karyawati, dan juga hotel-hotel, restoran sejak tanggal 15 dibuka kembali. Demikian juga toko-toko, mal dan sebagainya, tentu tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Jadi membuka kembali bukan berarti kita tidak lagi mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap berlaku sampai virus ini benar-benar tidak lagi eskalatif, terutama di Nusa Tenggara Timur. Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Gubernur.
berdasarkan kesepakatan dengan para bupati Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang. Terima kasih.